Perkenalkan, saya Inayah Amlatus Salihah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fisika, yaitu efek Doppler. Tahukah kalian, ketika kita mendekati atau menjauhi sumber bunyi, kita akan terdengar bunyi tersebut memiliki tinggi bunyi yang berbeda. Nah, perbedaan tinggi bunyi tersebut merupakan akibat adanya perbedaan frekuensi yang kita dengar. Perbedaan frekuensi yang kita dengar itu akibat adanya efek Doppler. Apa sih itu efek Doppler? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu efek Doppler? Yaitu perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Contoh efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalkan ketika bunyi sirene yang dihasilkan oleh ambulan terdengar lebih tinggi saat mendekati pengamat dan juga akan terdengar rendah saat menjauhi pengamat atau pendengar. Nah, untuk persamaan efek Doppler dapat kita tuliskan yaitu LP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali FS. Dimana VP merupakan frekuensi yang didengar oleh pengamat. Satuannya Hertz. Kemudian ada juga Fs, yaitu frekuensi sumber bunyi, satuannya juga Hertz. Kemudian ada V, yaitu kecepatan bunyi di udara, satuannya meter per sekon. Kemudian Vp, yaitu kecepatan pengamat atau pendengar, satuannya meter per sekon. Kemudian ada Vs, yaitu kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Untuk memudahkan, kenapa kita menggunakan plus dan kapan kita akan menggunakan minus? Di sini saya akan memberikan penjelasan untuk mempermudah kalian. Vp bernilai positif jika si pendengar mendekati sumber suara dan akan bernilai negatif jika si pendengar menjauhi sumber suara. Kemudian Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan juga akan bernilai negatif jika sumber suara mendekati pendengar. Oke, kita akan coba ke contoh soal. Sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz bergerak menjauhi pendengar
dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pendengar bergerak juga menjauhi sumber dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka frekuensi pendengar yaitu Oke, kita akan mencoba menyelesaikannya. Diketahui Fs atau frekuensi sumber bunyi adalah 360 Hz. Kemudian ada Vs atau kecepatan sumber bunyi, yaitu 20 meter per sekon. Tandanya plus ya. Mengapa Vs tandanya plus? Karena sumber bunyi menjauhi pendengar. Kemudian Vp atau kecepatan pendengar, yaitu 10 meter per sekon. Tandanya minus ya. Ini yang untuk Vp. Mengapa tandanya minus? Karena pendengar menjauhi sumber bunyi, maka tandanya minus. Kemudian diketahui V atau kecepatan bunyi di udara. Kecepatan bunyi di udara ini adalah 340 meter per sekon. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah Fp atau frekuensi yang diterima oleh pendengar atau pengamat. Oke, langsung saja kita akan jawab. Kita langsung masukkan ke persamaan umum. Ini persamaan umumnya ya. Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Oke, persamaan umum ini langsung kita ubah. Ingat, Vp nya minus dan untuk Vs nya plus. Selanjutnya kita akan memasukkan besaran-besaran yang ditentukan, yaitu V cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon dikurangi Vp yaitu 10, kemudian dibagi V yaitu 340 itu cepat rambat bunyi di udara ya. Kemudian Vs nya berapa? Vs nya yaitu 20 dikali dengan Vs nya yaitu 360 Hz. Maka kita dapatkan Fp sama dengan 340 dikurangi 10 yaitu 330. Kemudian 340 ditambah 20 sama dengan 360 ya, dikalikan Fs nya tadi. Fs nya yaitu 360. Yang 360 sama 360 ini bisa dicoret, maka Fp yang kita dapatkan adalah 330 Hz. Oke, sampai sini bisa ya. Jika masih kesulitan, kalian boleh langsung kembali ke slide sebelumnya.